kesimpulan wa mata muwahhida. Kalau ada seorang hamba yang hidupnya beriman kepada Allah, yang dalam kehidupannya selalu cinta dengan baginda Nabi, yang selalu di dalam hidupnya bersolawat kepada Rasulullah, yang setiap datang bulan Rabiul Awal selalu ikut-ikutan orang-orang memeriahkan hari perayaan peringatan Maulid Nabi, maka bagaimana apa yang akan Allah balas untuk orang tersebut? Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan lebih daripada Abu Lahab yang diberikan Allah hanya sekedar minum air susu setiap hari Senin. Mudah-mudahan setiap hari kita diberikan minuman oleh Allah dengan minuman telaga Kausar, la nadmau ba'daha abada, tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa masyayikhina wa 'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang kita muliakan para tokoh agama, para sesepuh, para tutuha, para hulu balang ya, lain tumbuhan, para buaya darat lain, para terkemuka daripada daerah kita, karena mereka adalah orang-orang tua kita. Kata orang Arab, fal fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan ada pada orang-orang terdahulu, walaupun orang setelah mereka lebih hebat. Hebat belum tentu mulia. Ingat-ingat tuh, upload pakai status tuh, hebat belum tentu mulia. Kalau orang dulu itu mulia, kenapa? Lisabqihil imanan, kan mereka lebih dulu beriman daripada kita. Kalau kita sekarang merasa hebat, orang-orang dulu mereka lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena mereka lebih awal beriman lawan Allah. Kita hanya tahu aja lawan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang Tuhan kita, tuha kita selalu diberikan hidayah inayah oleh Allah, sehingga mampu mengayomi kita yang anum-anum ini menuju sesuatu yang lebih positif lagi, bukan positif corona tapi positif kebaikan ya lah. Amin ya rabbal alamin. Sama kita mengabulkan hajat tuan rumah, mudah-mudahan seperti yang diharapkan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu bersama orang yang menolong sesamanya. Selama Allah akan selalu menolong seseorang selama orang tersebut mau menolong sesamanya. Allah akan selalu memberikan hajat orang tersebut selama orang tersebut mau menunaikan hajat orang lain. Kalau hendak kabul hajat, kabulkan hajat orang lain. Kalau hendak hilang sandal, tuntas ya sandal orang lain, pasti hilang di sandal biar enak. Zani yuzna walau bijidareh. Itu sudah hukum apa? Hukum karma bagi kita. Ya. Man yazni yuzna walau bijidareh. Itu sudah hukum karma adanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengabulkan hajat tuan rumah, hendak minta bacakan sedikit manakib tentang manakibnya Nabi Muhammad, tentang profil. Apa tuh? Sampai manakib kita ngebid'ah, jangan manakib ya. Kita baca profil biografinya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita tahu profilnya Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, kita tambah cinta, tambah sayang ya lah. Amin ya rabbal alamin. Karena cinta dan sayang kita itulah modal kita menghadap Allah. Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berdoa. Apa ujar Imam Sya'rani? Allahumma habbibni ilan nabi
wa habbibin nabi ilayya. Ya Allah, jadikan aku cinta kepada Nabi Muhammad dan jadikan Nabi Muhammad cinta kepadaku. Imam Sya'rani kada minta Allahumma habbibni ilaik, ya Allah jadikan aku cinta kepadamu. Imam Sya'rani kada minta cinta kepada Allah langsung, kada. Beliau sudah merasa cukup, habibni ilan nabi, ya Allah jadikan aku cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau tak minta ya Allah jadikan aku cinta kepadamu, kada. Kenapa? Karena kecintaan, barometer kecintaan seseorang kepada Allah yaitu tergantung kecintaan dia kepada Nabi Muhammad. Kalau orang cinta lawan Nabi, otomatis cinta lawan Allah. Tapi kalau orang cinta lawan Allah, belum tentu cinta Nabi. Contohnya, banyak orang ingat Allah dan sembahyang lagi. Padahal sholatnya Nabi dalam kitab-kitab fikih, as-sholatu lughatan, as-sholatu lughatan ad-du'a, wastilahan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslimi ghaliban. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kayak kita sembahyang rajin, itulah sholatnya Nabi Muhammad. Karena yang lebih cinta lawan Allah daripada Nabi Muhammad, akhirnya ambil jalan pintas. Udah kasih ini nak sembahyang. Ada apa? Ujarnya apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau sudah ingat aku berarti sholat. Ini ujar orang yang otaknya terbelingar, otaknya terbalik, otaknya salah, belajar ilmunya di padang gantah, ya. Di Al-Azhar Kairo ribuan ulama lahir di situ. Ada yang kada sembahyang, cek aja. Ada. Jadi seolah-olah lebih hebat lagi. Gurunya di padang gantah lebih hebat seolah-olah daripada Universitas Al-Azhar. Orang sudah keluaran Al-Azhar pasti diakui oleh dunia. Ini keluaran dari padang gantah aja hanya lebih merasa hebat daripada orang-orang yang keluaran-keluaran universitas, keluaran-keluaran pondok-pondok pesantren yang top-top itu. Kada yang kada sembahyang. Kenapa? Karena mereka hanya cinta kepada Allah, kada cinta lawan Nabi Muhammad. Makanya jarulun tadi, kalau orang cinta lawan Nabi Muhammad pasti otomatis cinta lawan Allah. Makanya doa Imam Sya'rani, orang yang ketika melihat ke atas langit beliau melihat arasy Allah, orang yang ketika melihat ke bawah bumi beliau tembus lihat orang-orang disiksa di alam kubur. Imam Sya'rani keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari jalur Muhammad ibn Hanafiyah. Ini orang sakti, orang hebat, orang kekasih Allah. Beliau doanya kayak itu. Ya Allah jadikan aku cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, sholatlah sholat seperti Nabi Muhammad. Kayak Nabi Muhammad sholat, shollu kama ra'aytumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi itulah di bab fikih ada dibahas. Jadi ada orang sholat kada pakai bab fikih. Ini kada bermadhab dan ini sesat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bertahan kada taumpat. Amin ya rabbal alamin. Ini kacau ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mencintai Nabi Muhammad, maka kita baca sedikit profil Nabi. Mudah-mudahan dengan kita kenal kita akan sayang, dengan sayang kita akan mengikuti. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan oleh ibunya, keluar dari perut ibunya, beliau keluar dalam keadaan menoleh ke atas langit. Ini tanda sudah orang mulia. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain, dan waktu lahirnya Nabi Muhammad minasyuhuri syahra rabi'il awwali wa minal ayyami yawmal itsnain. Nabi Muhammad lahir bulan apa dan hari apa? Kanakan-kanakan. Oh, kanakan. Tuh. Kena aku tidak Tuhan lo. Tuhan ada dapat cepat. Apabila kanakan Rasulullah, Nabi kita, ngaran Nabi kita siapa lo? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apabila Nabi kita lahir, apabila lahir ya, lahir di hari Senin. Di sini dikatakan menurut riwayat yang paling sahih adalah hari Senin. Dan wa minasyuhuri syahra rabi'il awal, bulan Rabi'il Awal, bulan inilah bulan Rabi'il Awal.
yang selalu kita bangga-banggakan. Yang di Maroko kalau bulan Rabiul Awal itu mall-mall, toko-toko diskon habis-habisan. Di Indonesia yang mayoritas muslim ada. Ini diskonnya hanya hari-hari apa ya? Sampai tiap orang. Kalau nyamper kita kadang kurang banyak. Di Maroko itu hari kelahiran Nabi bulan Syahrul Rabiul Awal itu mall, toko, kios ada diskon. Kenapa? Memeriahkan, menghormati bulan kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Indonesia ada diskon bulan Rabiul Awal. Nang adanya apabila bulan Desember. Yalah. Coba ya. Mestinya Rabiul Awal. Ada orang belanja wadah pian, pakai apa? Pakai kami bermaulidan di masjid. Murahi. Itu biasanya dapatnya 5, ya kasih 7, 8 gitu. Kalau perlu gratisakan. Karena juga ya tiap hari. Kompan nukaran nupang. Oh, berapa? Saano. Ini omong-omong kayak gitu kan. Apa bahasa ampahnya, Pak? Omong-omong tuh. By the way. Nih, by the way misalnya nih. Kesan apa? Kesan pemaulidan kami di Langgar acara. Murahi. Gitu. Kenapa? Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad di bulan tersebut. Saking senangnya kayak itulah. Saking senangnya. Jadi Rasulullah lahir di hari Senin. Bulannya bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun ada banyak penganakan nih. Tadi ulun acara di Nagalea banyak juga kanakan karena Tuhan hadir 50 ada kanakannya. Masya Allah, Nagalea keren. Jadi tahunnya tahun gajah. Di mana Nabi lahir? Mana kanakan? Oh, kanakan Rasulullah lahir di mana? Di Pembulung kah? Kaluwah kah? Rasulullah lahir di mana? Mau kan tahu kan? Tahu enak kisahnya orang tawadu. Kisah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Mauliduhu bi Makkah. Rasulullah Nabi kita kelahiran Mekah. Wafatnya menurut versi dan ini yang sahih dicatat oleh Imam Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam beliau, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Wafat beliau di Madinah. Ada Nabi wasiat, bila aku mati kuburkan di Makkah, tanah kelahiranku. Kada. Prinsipnya Islam mengutamakan kemudahan untuk pemeluknya, sehingga dimanapun ia meninggal disitulah jadi kuburan. Kenapa? Supaya ahli waris kada repot. Wak lahir di mana? Di Papua. Flores. Di mana? Flores itu orang mana? Orang mana? Flores itu orang mana? Karena di Papua orang mana ini kita tahu. Flores. Bila aku mati, antar aku ke Flores. Aja jauhan. Nusa Tenggara Timur. Nah, Flores. Aja jauhannya lah. Islam kada mengajarkan itu. Islam mengajarkan kemudahan. Repot. Bila aku mati, kuburan aku di wadah parak biniku. Kan dia kau berawaan lagi ya. Di mana nang gampang situ aja sudah. Terus pengaling-alih ya lah. Kecuali memang sangat-sangat diperlukan. Ini hanya kalau menilik dari segi syariat Islam, ada hal-hal yang perlu disegerakan. Di antaranya mengubur mayit kalau sudah yakin mati. Mau kada yakinnya dikubur dulu. Kasihan. Karena kalau lagi berontak mesti ditabala, tapi ya dipaku pulang. Waduh. Ya lah. Kalau sudah yakin mati, kuburkan. Ini sesuatu yang disuruh oleh syariat, cepat-cepat menggawinya.
Sudah tahu aja deh dia itu suara khutbah di masjid itu isinya. Di antaranya bayar hutang, tang, cepati bayar hutang sebelum mati. Nabi kada hendak menyembahyangkan orang nang besi hutang. Kalau orang mati di Madinah pasti dibawa ke Masjid Nabawi. Sampai detik ini kayak itu. Biar nang tulak ke Madinah, mudah-mudahan kita berkat Nabi Muhammad tulakan ke Madinah ziarah kawadah Nabi, bukan kawadah kubur Nabi karena Nabi kada meninggal, kawadah Nabi. Mudah-mudahan setiap ada yang meninggal di Madinah dibawa ke kubur dia pulang, dibawa ke masjid Nabi, lalu disembahyangkan di situ. Zaman dulu, zaman Nabi, ketika ada orang wafat, orang meninggal, Nabi pasti jadi imam. Kenapa? Karena Nabi di situ berdiam, dempek lawan masjid. Nah, sebelum Nabi sholat, pasti Nabi tanya, hal lahu dainun, apakah dia punya hutang? Bila ada berhutang, dia Nabi sembahyangkan habuhan aku indah, sembahyangkan. Tuh, cukup itu tamparan keras bagi orang-orang yang katu jumlah hutang. Jadi kalau hidup itu kada ada level lagi kan bisa naik-naik cepat-cepat. Ada layak lagi bermobil, kadang-kadang bermobil. Jangan macam hutang-hutang merepotkan, banyak di kepala, ya lah. Ujung-ujungnya iwak nila aja kada nyaman lagi. Gaya-gaya orang bahari aja, walaupun pakasam nyaman aja, walaupun iwak wadi nyaman aja. Kenapa? Karena hidup dijalani normal, tekanannya kada banyak, seadanya semampunya. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, kada pantas lah. Terus, ini kan ceramah, ada kisahnya kita ngerundai aja. Waqad warada wa maudi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Tempat lahir dan tempat kuburan beliau ada di tanah haram. Dua tanah haram itu Mekah dan Madinah. Sudah kita tahu sudah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gampangkan, mudahkan kami untuk ziarah ke kota Mekah dan Madinah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kita kepada Nabi Muhammad. Siapa yang menziarahi aku, maka wajib untuknya mendapatkan syafaatku. Amin. Mudah-mudahan kawak kita lah yang berkah kakak ini nih. Mudah-mudahan hati kita ini bertambah cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan. Diriwayatkan di hadis-hadis yang berikut bahwasanya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sudah disunat. Adalah di ampah nih orang lahir sudah bersunat. Adalah bahasa Inggrisnya oraono, kadada di kita. Orang lahir dalam keadaan bersunat itu kadada, mesti disunat. Nabi Ibrahim aja disunat pakai kapak. Nabi Ibrahim syariatnya sunat. Nabi Muhammad lahir sudah disunat. Makhulan, matanya sudah dicelak mata, hitam matanya bagus. Maqtu'as surrah, pusat Nabi sudah ditatak. Bidannya siapa kada tahu. Wallahu a'lam. Tawallad dzalika lisyarafihi 'inda Allahi aidil qudrah. Itulah Allah yang menyiapkan segala-galanya sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada Nabi Muhammad. Wa ma'a buruzihi ila hadzal 'alam ila hadzal 'alami dhahara minal 'ajaib. Beserta mengiringi kelahiran Nabi, maka timbullah keajaiban-keajaiban yang super spektakuler, dahsyat, begitu hebat. Ketika Nabi lahir, kejadian-kejadian yang begitu hebat pun terjadi yang tak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Apa? Khabat nar Faris, padam api orang Majusi yang sudah ribuan tahun. Sejak zaman Nabi Musa, api itu nyala. Sejak zaman Nabi Musa, api nyala. Apinya orang Majusi, orang-orang yang nyembah api. Siapa keturunannya sahabat Nabi? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sahabat Nabi, dia adalah merupakan anak daripada cicit cuitnya orang yang menjaga api yang disembah orang kaum Majusi. Padam waktu Nabi lahir, bingung orang. Kenapa? Itulah tadi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya itu. Apalagi kejadian ketika Rasulullah lahir yang aneh-aneh. Kejadiannya seluruh orang nang wayah itu hari itu melahirkan anak pasti lelakian keluarnya. Kenapa? Karena anak lelakian di zaman jahiliyah itu merupakan suatu kehormatan.
Dan kalau beranak bibinian itu suatu kehinaan. Kenapa? Karena menggaduh anak bibinian udah kenal kawin orang bawa orang. Aku nang beri makan ibu lagi halus, aku nang mau si aku nang ini sudah kawin bawa orang. Modelnya di antaranya ada. Dan anak bibinian kada meneruskan silsilah. Ini silsilahnya kira kelakinya, anaknya itu kelakinya, kada kaabahnya, kada kawan. Jadi dianggap kurang. Maka dalam satu riwayat, tapi ini riwayatnya salah. Riwayat yang menyebar di masyarakat, Sayyidina Umar pernah kubur anaknya hidup-hidup. Dan itu kada sahihnya. Sama kayak an-nadhabatu minal iman, an-nadhabatu minal iman, yaitu hadis lain hadis itu. Bolak-balik kita cari itu hadis, kita cari itu. Itu hanya kata-kata aja. Bahkan kalau mah hadis, kenapa anak ini bak sampah? Ada nyambung hadis Nabi di tok sampah anaknya. Lain, itu hanya kata-kata orang Arab biasa. Yalah, an-nadhafah minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bagus kata-katanya. Tapi ada orang-orang yang nakal, usil menisbahkan itu hadis Nabi. Lain, belajar tuh. Di antara keganjilan lagi ya tadi semua anak-anak yang lahir hari itu semuanya laki-laki. Illa atat fi hamliha bi ghulam, kecuali lahir waktu itu laki-laki. Apalagi yang aneh-aneh. Banyak orang Arab menyaksikan bahwasanya pada lahirnya Nabi Muhammad, binatang-binatang pada berbicara, ribut. Binatang bebanderan waktu Nabi lahir, kan aneh itu. Binatang berbicara, soalnya yang mendengar binatang bebander lah. Soalnya ada binatang bebander, soalnya dengarlah. Pupuyuk bebander. Ayo, dadah lah. Sampai mak dinyalin. Bila nama noleh, mamanya tuh bebander. Ada binatang tuh bebander kita paham. Contoh si anjing. Apa aja anjing? Ya soalnya namanya lah. Bila orang ajan tuh nyompat di bawah keciak. Ininya. Gua kami sana di Barangkai dalam sana di kampung kami. Bila orang ajan nyompat di bawah. Apanya itu? Apa ujar anjing? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarikas shalah. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Terima kasih untukmu wahai Tuhanku, Kau jadikan aku seekor anjing, tapi aku tak Engkau jadikan orang yang meninggalkan salat. Anjing bersyukur diciptakan jadi seekor anjing. Kenapa? Karena dibandingkannya dengan orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban. Segala puji bagimu ya Allah yang menciptakan aku seekor anjing. Walam taj'al min tarikas sholat. Tapi Kau tak menciptakan aku sebagai hambamu yang meninggalkan sholat. Dalam riwayat dikatakan ada si babi, umpatan ujar babi. Alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran walam yaj'alni tarikas sholat. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku babi, hidungnya pesek, buntutnya pendek, dan buluknya kadedak. Bila menikung sahawakan menikung, mesti mending dia babi. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini berkat Maulid Nabi, tambah cinta lawan Nabi. Maka dari itu, insyaallah mungkin dulu kita sudah meninggalkan sholat, kita tambah sholat kita. Boleh lah, boleh. Yang penting ada niat. Dengan niat inilah Allah lihat amalan kita. Walaupun belum full terbayarkan, ketika kita sudah punya niat, maka Allah akan ambil niat baik tersebut. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin jauh lebih baik daripada amalnya. Mudah-mudahan amalan-amalan baik kita atau yang baru kita cita-citakan hendak menggawi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Paham aja itu dulu lah. Karena waktu ini dah. Ini keajaiban ketika Rasulullah itu lahir. Kebanyakan ya lah. Ada yang dilihat cahaya, ini jelas. Bahkan dalam riwayat yang mengawani bidan ada Siti Maryam, ada Siti Asia, wa hadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah istri Fir'aun, Maryam istrinya Maryam ibunya Nabi Isa. Mereka semuanya ikut
proses persalinannya Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat dikatakan malaikat yang di atas langit pada turun bersosok untuk menyambut hari kelahiran Nabi. Maka dari itu kita disuruhkan, diistihsankan, dibaguskan ketika dibacakan mahallul qiyam, makanya kita berdiri itu. Tunjukkanlah ekspresi kesenanganmu terhadap lahirnya baginda Nabi, sebagaimana onta-onta waktu itu senang ketika Nabi lahir. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Setiap onta-onta milik orang Quraisy, mereka semuanya onta-onta ini berbicara. Karena sesuatu terjadi itu sampai detik ini, karena sesuatu lagi onta ke bender. Dengan waktu itu aja ujar Habib Ali dalam kitabnya Simtud Durar. Kullu dabbatin, aja kita baca kan, li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan, apa semuanya, bi kamalil bisyarah. Itulah keistimewaan ketika Rasulullah lahir. Jadi wajar kita berbahagia, wajar kita berbangga, dan sebagai pengakuan kita terhadap umat Nabi ini, ayo kita yang masih diberikan hidup oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, mari tunggal dikitan kita jadikan aktivitas kita, baik kelakuan atau ucapan, agar apapun yang kita gawi, yang kita ucap, agar bisa menyenangkan hati baginda Nabi. Kalau Nabi senang, Allah pun akan ridho. Dan salah satu sarana untuk menjadikan hati Nabi itu senang, di antaranya adalah membuat senang hati dzurriyyah Nabi Muhammad. Adakah Habib sini? Hantu bibinya ada air. Habib, anak cucu keturunan Nabi, yang Allah pun tidak pernah menyakiti hati mereka. Hasan Husain dulu pernah gambar. Sayyidina Hasan dan Husain adu gambar. Setelah Sayyidina Hasan menggambar, Sayyidina Husain menggambar. Lalu setelah menggambar diadukan kepada Nabi Muhammad, diadukan kepada Sayyidina Ali. Wahai ayah, coba lihat gambar Hasan bagus enggak? Ujar Husain, oh lebih bagus Husain. Ujar Sayyidina Ali, ya Allah, kalau aku sebut Husain yang lebih bagus, bagaimana nasib hatinya Hasan? Kalau aku bilang nasib hatinya Hasan bagus, bagaimana Kalau aku bilang gambarannya Hasan bagus, bagaimana nasib hatinya Husain? Ujar Sayyidina Ali, oh nak tuanmu berdua, nama gambar Tuhan ikam ini bagus bandar kedua-duanya, cuman abah kada tahu siapa yang paling bagus. Datangi Mama Ikam Siti Fatimah, mak siapa yang paling bagus? Datanglah Hasan Husain kepada Sayyidah Fatimah. Lalu dilihat oleh mamanya, mak nama paling bagus, sakit Hasan kah, gitu Husain kah? Ini kan halus mesti gambar. Siti Fatimah pun sama, ya Allah, kalau aku bilang punya Hasan bagus, bagaimana nasib hatinya Husain? Ya sudah, ibu nggak tahu nak siapa yang paling bagus. Yang jelas dua-duanya bagus. Tuhan nggak tahu yang paling bagus siapa. Kalian coba pergi kepada kakek kalian Rasulullah SAW. Tulaklah Hasan Husain bawa kertas satu ini ke hadapan baginda Nabi. Wahai kakek, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapa gambar kami yang lebih bagus antara kami berdua? Kalau setelah dilihat oleh Rasulullah melihat kepada cucu yang dua ini, ya Allah, kalau aku bilang ini yang bagus, bagaimana nasib? Sama bertanya itu. Apa ujar Rasulullah? Wahai cucuku Hasan dan Husain, nanti aku akan berikan keputusan siapa yang paling baik ini. Aku akan tanya Jibril dulu. Jibril ditakuni, wahai Jibril, menurutmu yang bagus siapa? Ujar Jibril, aku kedua nih wahai Rasulullah. Kena aku naik lo ke atas, ku takuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara Hasan Husain zaman gambar sampai ke Allah Ta'ala perkaranya. Lalu diadukan kepada Allah. Ujar Jibril alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhan kami, Hasan Husain ini gambar, kami ini kehendak menentukan siapa juaranya. Takutan menggores hati keduanya tuh, karena kalau mereka itu tergores hatinya, mereka sedih, tentulah Rasulullah sedih. Itu yang kami ingin mau. Kecepatan kah? Waktunya lendung dan sedikit nih. Lalu Allah pun buat keputusan, wahai Jibril, kau bawa satu buah apel ini. Allah julung kepada Jibril apel, buah apel, lain semangka. Dibulung-julungi buah apel, lalu apel tersebut dipesani oleh Allah, wahai Jibril, apel itu kan satu biji, kau tulis sebelah kanan Hasan, kau tulis sebelah kiri Husain, nanti kau taruh di dalam mangkok dan kau tutup. Yang mana yang terbelah lebih banyak belahannya, itu yang lebih menang. Balah sibit modenya, ujar kita kan pinang balah sibit, ya membelah dua kan sama. Lalu Jibril datang ke bawah lawan Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, memerintahkan ini agar buah apel ditulis Hasan sebelah kanan, sebelah kiri ditulis Husin, lalu ditaruh di lantai, lalu ditutup dengan mangkok. Nanti apel akan terbelah. Nama siapa yang paling berat itu timbangan buah apelnya, itulah yang menang, itulah yang paling bagus. Akhirnya kumpul saudara taat, Rasulullah ada, Jibril ada, Sayyidah Fatimah hadir, Ali bin Abi Thalib pun ada, Hasan Husin ada, semua ahlul abah, ahlul baitnya Nabi Muhammad kumpul hanya untuk menilai gambarnya Sayyidina Hasan dan Husin. Setelah itu apa? Ada kayak ibu muncang dadu, ada pak, jelas Ali dan lain. Setelah dibuka atas perintah, dibukalah tutup mangkok tersebut dan ternyata belahnya belah dua. Itu menunjukkan apa? Allah pun ada rela menyakiti hati yang kedua ini dan anak cucu keturunannya sampai hari kiamat. Dalam Sahih Muslim dijelaskan keturunan Nabi Muhammad ada sampai hari kiamat. Yang memadahkan dada itu diantaranya Mama Dedeh. Yang percaya Mama Dedeh itu pastinya kita percaya dalam Sahih Muslim kita percaya itu ada. Jadi diantara sesuatu yang membanggakan, menggembirakan hati Nabi, kita cinta lawan keluarga Nabi. Kalau ada, itulah kita cintai mereka, kita hormati mereka, kita banggakan mereka, kita minta doa kepada mereka sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Muhammad, katakan kepada umatmu, kalian semuanya tahu siapa Allah. Kalian tahu bagaimana cara baca Quran, kalian tahu syariat itu kayak apa. Semuaan berkat jasaku. Aku tak minta balasan, kecuali satu, illal mawaddah fil qurba, kecuali kalian cintai keluargaku, yaitu para habaib. Dan diantaranya lagi yang menggembirakan hati Nabi adalah menuntut ilmu agama. Seapapun pian Tuhannya, jangan ampih menuntut ilmu. Seapapun pian alimnya, tetap pian belajar. Rasulullah pun belajar dengan Jibril, di samping Rasulullah diajar oleh Allah. Habib Umar pun yang sangat-sangat alim di muka bumi sampai sekarang ini pun masih belajar kepada guru-guru beliau dicari. Kalau kita yang kayak ini aja kan mau belajar, ya Allah, apa jadinya kita ya? Jadi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, ma syai'a yasurru qalban nabi illa ta'allumul ilmi wa da'watih. Tak ada satupun, tak ada yang lebih menggembirakan hati Nabi Muhammad daripada menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. Ketika kita dapat ilmu, alhamdulillah kita sebarkan ilmu tersebut, minimal pesan keluarga sesuai pesan Allah, qu anfusakum wa ahlikum narah. Sebuting lagi yang dapat membanggakan hati Nabi. Dan ini terakhir, mudah-mudahan ini bekal kita bawa bulik ya masing-masing. Ada satu amalan yang mana ketika amalan ini dibaca setiap habis sholat, maka Nabi Muhammad akan cinta kepada orang tersebut. Dan ini sudah dibuktikan oleh Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lain Nawawi guru Nabi orang apa, kayak Nawawi lain orang Banten ya lah, kuburan sini di Mekah. Nah, jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani diantaranya karangan kitab beliau Nasaihul Ibad. Di situ disebutkan ketika ada seorang ulama yang sepuh, yang terhormat, ulama sepuh terhormat, kedatangan seorang tamu yang bernama Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli mengunjungi seorang ulama sepuh yang bernama Ibnu Mujahid. Ketika itu Imam Syibli datang, lalu Imam Ibnu Mujahid menyambut Imam Asy-Syibli. Imam Ibnu Mujahid berdiri bahkan memeluk dan mencium di antara dua bola mata Imam Asy-Syibli. Padahal Asy-Syibli masih muda. Lalu murid-murid Imam Ibnu Mujahid bertanya, wahai guru, Anda lebih senior, Anda lebih terhormat, Anda lebih dulu dakwah di jalan Allah. Imam Asy-Syibli masih muda, kenapa sampai begitunya menghormatinya? Ketahuilah wahai murid-muridku, pertanyaan kalian tersebut sudah kutanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang murid pun terheran. Bagaimana ceritanya wahai guru? Dulu ketika aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, aku lihat Nabi Muhammad di dalam mimpiku. Rasulullah didatangi oleh Asy-Syibli. Rasulullah mendatangi Asy-Syibli. Rasulullah berdiri dari tempat duduknya. Rasulullah memeluk Asy-Syibli. Rasulullah mencium Asy-Syibli.
seperti aku tadi cium Asyibli di antara dua bola matanya sebagai penghormatan. Kenapa? Karena aku tanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, begitu hebatkah Anda menyambut Asyibli padahal dia adalah orang yang tak terlalu populer di zaman tersebut? Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Mujahid, ketahuilah Asyibli ini kenapa aku sangat cinta dan hormat kepadanya, aku sangat sayang kepadanya. Bahkan ketika dia datang, aku yang berdiri, aku yang memeluknya, aku yang menciumnya. Gara-gara apa? Gara-gara setiap habis sholat dia selalu membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat ini yang selalu dibaca oleh Imam Asyibli setelah beliau doa baca ayat, setelah beliau baca dua ayat tersebut diakhiri dengan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Awak yang amalkanlah imbas sembahyang berdiam bertahan setuman. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Assalatu wassalamu 'alaika ya Rasulullah. Itu yang mananya. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkat mengamalkan itu kita pun dicintai oleh Nabi Muhammad seperti Rasulullah mencintai Imam Asyibli walaupun amalannya tidak terlalu hebat. Mudah-mudahan dengan kita kumpul kita di sini, kita doa lagi lawan Allah, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan harapan kita kada panjang-panjang, mudah-mudahan panjang umur mati bersama Nabi Muhammad di alam surga, amin ya rabbal alamin. Minimal kita kawan mengobati sunnah-sunnah Nabi, insyaallah. Dengan itu kita buktikan kecintaan kita dengan berkah bulan Rabiul Awal. Kalau ada saruan tulak kita harus jangan ada tulak. Dengan di situ kita kawat bersolawat. Kalau kita di rumah aja paling nonton TV, buka Android, ambil caturan, ya lah, kada baca sholawat. Ketika acara angka ini pasti kita terbaca. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Salah hilaf ulun banyak-banyak minta ampun, minta rela, minta maaf. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan artinya Allah Subhanahu Wa Taala kawat menjadikan kita mengamalkan apa yang tadi kita sampaikan. Karena gantiannya kau mengamalkan, ulun pun kawat juga mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.